Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Marilah kita sama-sama berdoa pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bahkan semua kegiatan dan pekerjaan yang kita lakukan berjalan lancar dengan sukses karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat benih induk untuk benih jagung hibrida sebagaimana yang ditanyakan dan diminta kepada kami. Mungkin akan ada beberapa tahap dalam rangkaian mempelajari teknik untuk pembuatan benih jagung hibrida, khususnya untuk benih induk melalui proses inbreed atau silang dalam. Teknis pembuatan tetua atau indukan benih jagung hibrida, inbreeding atau silang dalam untuk mendapatkan benih induk yang bermutu dan unggul dalam produksi benih jagung hibrida. Untuk budidaya pertanaman jagung, kita mengenal beberapa varietas jagung, yaitu varietas lokal atau tradisional, varietas konvensional yang sering disebut dengan sebutan varietas menyerbuk terbuka atau open pollinated variety atau OPV, lalu varietas hibrida, yaitu varietas yang disilangkan dari persilangan antara induk-induk dengan memanfaatkan heterosis efek atau efek pegas, dan varietas GMO, genetic modified organism, yaitu dengan menambahkan keunggulan tertentu ke dalam DNA indukan atau disebut juga rekayasa genetik. Sedangkan dalam pembuatan varietas, para ahli botani mengidentifikasi tanaman jagung ke dalam 3 jenis berdasarkan cara pembentukannya, yaitu komposit, varietas jagung yang berasal dari campuran, lebih dari 2 varietas yang telah mengalami minimum 5 kali kawin bebas, kemudian pada generasi terakhir diadakan seleksi massa. Lalu yang kedua adalah sintetik, berasal dari campuran beberapa galur murni yang telah mengalami minimum 1 kali penyerbukan sendiri. Dan hibrida, yaitu varietas jagung yang pembentukannya dengan cara hibridisasi atau persilangan 2 varietas atau lebih, yaitu memanfaatkan heterosis atau efek pegas. Misalnya, varietas lokal dilakukan inbreed atau silang dalam sehingga dihasilkan indukan yang homozigot sesuai yang diinginkan, maka hasil persilangannya atau F1-nya adalah hibrida. Hasil akhir dari inbreed adalah indukan yang memiliki daya pegas berkat efek heterosis, misalnya tanaman lebih kuat, lebih tahan penyakit, yang intinya adalah benih yang bermutu dan unggul, yang dikenal sebagai benih jagung hibrida. Cara pembuatan tetua, indukan benih, galur inbreed, atau tetua sebagai induk, benih jagung hibrida. Langkah-langkah awal yang perlu dilakukan. 1. Mengkoleksi plasma nutfah, atau bisa kerjasama dengan badan-badan pengelola plasma, untuk mendapatkan berbagai galur-galur yang secara genetik, mempunyai potensi untuk dikembangkan. 2. Menentukan galur, yang bila disilangkan dapat menimbulkan keunggulan pada keturunannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, mencari kemampuan daya gabung khusus, atau specific combining ability. Bisa juga dengan menyeleksi varietas lokal yang ada. 3. Membuat galur silang dalam, atau inbreed, dengan mengadakan penyerbukan sendiri secara terus-menerus, sehingga menjadi galur murni, yakni sampai terjadi homozigot, seperti yang diinginkan. Penyiapan inbreed, silang dalam, untuk menjadi tetua atau benih induk, dalam pembuatan benih jagung hibrida, yaitu G1, lanjut G2, lanjut G3, selanjutnya G4, dilanjutkan G5 dan G6. G yang dimaksud adalah generasi. Umumnya setelah mencapai generasi ke-6, kita sudah mendapatkan benih induk yang diharapkan. Proses inbreeding. Inbreeding, atau silang dalam, adalah mencari penurunan sifat baik, yang dianalogkan dengan penurunan sifat, dari heterozigot ke homozigot. Secara teori, misalnya adalah, kita menginginkan indukan, yang hasil persilangannya nanti akan mendapatkan tanaman, yang bermutu dan unggul. Yaitu, misalnya, kita menginginkan, hasil tinggi, atau yield tinggi, tongkuol besar, tanaman tidak tinggi, tahan karat daun, akar tidak panjang, tepung sari tidak banyak. Pada generasi pertama, G1, kita kodekan menjadi A, B, B, C, C, D, D, E, F, F. Kondisi ini tanaman masih heterozigot, belum seperti yang diinginkan, di mana kode ini mewakili keterangan huruf besar adalah dominan, huruf kecil adalah resesif. Lalu A, hasil, B, besar tongkil, C, tinggi tanaman, D, tahan karat daun, E, akar panjang, dan F, adalah banyaknya tepung sari. Maka proses inbreednya adalah sebagai berikut. Generasi 1, G1, A, BB, CC, DD, EE, FF, adalah heterozigot G2. A, BB, CC, DE, FF.
di mana F sudah resesif. Lalu G3, A, B, B, C, C, D, E, F, di mana E dan F sudah resesif. Dan selanjutnya G4, yaitu A, B, B, C, C, D, E, F, di mana D, E, dan F sudah resesif. Dan G5, A, B, B, C, C, D, E, F. Tanaman sudah homozigot. Tanaman ini sudah menjadi indukan benih, sebagaimana yang kita inginkan di awal tadi, dan hasilnya adalah G6, menjadi benih jagung bibrida yang hasilnya akan menjadi tanaman yang sesuai kita inginkan atau F1. Daftarkan pada lembaga yang berwenang, dan kita bisa menjual dan memproduksinya secara massal. Semoga bermanfaat. Demikianlah yang bisa kami jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.